Haleluya. Sekali lagi haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya menyapa semua jemaat Tuhan yang sementara mengikuti live streaming ini dalam ibadah ini. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beribadah pagi hari ini. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan siap memberkati kehidupan kita pagi hari ini. Kita tangkap setiap momen dan setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, untuk kita bisa menikmati Tuhan, bahkan menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa pagi hari ini. Kita mau datang menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Tuhan, kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di tempat ini. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Percaya
Engkau puaskan setiap kerinduan hati kami. Karena kami percaya kepada yang haus, pasti Tuhan puaskan pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Allah Roh Kudus mengambil alih ibadah kami pagi hari ini, mengambil alih seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami taklukkan setiap kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami tarik hadirat Tuhan turun atas kami. Lawatan dan jamahan kuasa Allah jadi bagian kami pagi hari ini. Sehingga kami yang lemah pasti kami dikuatkan. Kami yang sakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang dalam ketakutan, kami akan menemukan jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami sungguh menikmati Tuhan pagi hari ini. Berkati ibadah kami, berkati semua jemaat Tuhan yang sementara mengikuti live streaming pagi hari ini. Kami sama-sama menyatukan pujian kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Allah Roh Kudus bertakhta di dalam setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Bertakhta di dalam setiap pengagungan kami pagi hari ini. Kemenangan dalam Tuhan kami alami pagi hari ini. Kuasa Allah mujizat Tuhan jadi bagian kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Mari dengan sukacita kita katakan, kami mau sambut Engkau Raja di atas segala raja. Yesus
tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya untuk memberikan kekuatan, bahkan jaminan yang luar biasa ketika kita melangkah di sepanjang kehidupan kita. Kita mau katakan bahwa hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Di dalam hadirat-Mu ada jalan keluar. Ketenangan, pertolongan, semuanya datangnya dari Tuhan. Sebab itu bimbing kami untuk menikmati itu lewat firman Allah. Urapan menjadi bahagian kami untuk memungkinkan kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami jalani. Sebab itu kami mau dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Buat kita semua yang ada di tempat ini, bahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti dalam ibadah live streaming di rumah masing-masing, bahkan siapa saja kita yang terhubung dengan jaringan ini, yang terhubung dengan ibadah live streaming GPD Bukit Hermon Tabarano, saya sampaikan biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semuanya. Puji Tuhan, satu kebenaran yang akan kita dengar, yang ingin kita renungkan bersama, di mana saya berikan tema tegar di masa sukar. Tegar di masa sukar. Mari buka dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini merupakan bahasa dari Paulus berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Dan saya yakin dan saya bisa untuk berani simpulkan bahwa Paulus mengalami kesukaran-kesukaran yang amat besar. Karena kesukaran, karena tekanan, karena masalah bukan hanya datang dari satu sisi, tapi itu
itu datang dari berbagai macam aspek kehidupan dan itu berulang-ulang. Bahkan dia katakan bahwa sampai dia ditindas tapi tidak terjepit sampai kehabisan akal. Kita bisa bayangkan orang yang sampai kehabisan akal karena seolah-olah apa yang dijalani, apa yang harus menjadi kenyataan tidak sampai masuk di akal kita. Semua tidak pernah kita duga, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi menjadi bahagian kita dan begitu berat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tegar di masa sukar. Tegar di sini dalam konsep kehidupan artinya kita punya daya tahan yang kuat. Sekali lagi, tegar yang saya maksudkan adalah sebuah ketahanan untuk meraih kemenangan, satu ketahanan untuk bisa mendapatkan satu garis akhir yang terbaik, di mana kita bisa finish bersama dengan Tuhan. Kita perhatikan beberapa cabang olahraga tertentu yang memang dibutuhkan satu ketahanan untuk bisa menang. Kita perhatikan pertandingan tinju, kita perhatikan pertandingan sepak bola, pertandingan bulu tangkis. Ternyata bukan hanya sekedar sebuah strategi untuk menyerang. Kemenangan itu bukan sekedar bergantung kepada bagaimana kita bisa menyerang, tetapi ternyata bergantung, sangat menentukan, yaitu bergantung kepada bagaimana kita bertahan. Seorang petinju kalau dia berani bertahan beberapa ronde sampai yang lawannya mungkin sampai terkuras tenaganya menyerang. Tapi karena dia punya daya tahan yang kuat, justru lawannya bisa kehabisan tenaga. Pertandingan sepak bola sampai lawan bisa menjadi stres karena ketahanannya luar biasa, defense-nya luar biasa, dan lawan justru stres sendiri dan membuat kesalahan-kesalahan sendiri. Bahkan hari-hari ini tentang ketahanan, daya tahan itu selalu dikoar-koarkan. Kita berada pada keadaan pandemi virus corona. Orang yang daya tahan tubuhnya kuat tidak mudah terpapar. Kalaupun terpapar, maka gejalanya ringan atau mungkin tanpa gejala, dan dia bisa sembuh karena punya imun yang kuat. Nah, dalam kehidupan kita menghadapi kesukaran, menghadapi krisis kehidupan, tegar di sini, tegar yang dimaksud bukan hanya sekedar sebuah semangat, bukan hanya sekedar sebuah harapan yang kokoh, tapi tegar ini ada kaitan erat dengan sikap bijak kita. Sikap bijak kita saat menghadapi kesukaran-kesukaran. Karena yang paling penting di sini yaitu ketika kita bersikap untuk percaya, walaupun kita dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam tekanan, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun, tetap mempercayai Tuhan. Bersikap mempercayai Tuhan sama seperti Daud berhadapan dengan situasi yang amat sulit yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, ketika berhadapan dengan musuh yang membakar rumah mereka, kotanya dihancurkan, anak istrinya semua jadi tawan, tapi justru dia menguatkan imannya. Kenapa? Dia percaya kepada cara Tuhan untuk membuka jalan. Walaupun seolah-olah yang terlihat adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Itu ibarat dengan kejadian yang terjadi di Betania. Ketika Maria dan Marta diperhadapkan dengan sebuah kesukaran, sebuah krisis dalam keluarga, di mana yang mereka cintai, yang mereka sayangi, yang bernama Lazarus sudah mati, bahkan kematiannya sudah berlangsung 4 hari. Menurut kesaksian Alkitab bahwa itu sudah berbau busuk. Tetapi menghadapi hal yang semacam ini dibutuhkan kepercayaan untuk melihat mujizat. Kalau kita lihat ayat itu di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 40, Yohanes 11 ayat 39 sampai 40, Alkitab berkata begini, kata Yesus, angkat batu itu. Yesus katakan sama Marta. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan ending dari peristiwa ini apa? Mujizat besar terjadi.
Lazarus yang sudah 4 hari mati, yang sudah berbau, kata Alkitab, bangkit dari antara orang mati. Ada banyak hal ini yang menggambarkan tentang kehidupan kita. Tapi tunggu dulu, kita akan belajar bersama-sama tentang hal ini untuk kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Mujizat luar biasa yang Maria dan Marta saksikan, sekaligus Lazarus alami, yang sudah mati 4 hari bisa bangkit. Krisis yang dialami Maria dan Marta terselesaikan dengan mujizat besar. Di sini yang saya ingin bawa kepada kita, bagaimana tetap tegar dalam hal sikap hati, tegar dalam hal sikap yang bijak untuk berhadapan dengan kesukaran-kesukaran di setiap pribadi kita, di setiap rumah tangga kita masing-masing. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat putus asa ketika berhadapan dengan kesukaran. Lihat kepada Paulus yang tetap tenang, yang tetap luar biasa bertahan walaupun silih berganti kesukaran-kesukaran yang datang. Dia tidak tenggelam dengan masalah itu. Sampai dia katakan bahwa walaupun kami ditindas, tidak terjepit. Walaupun sampai kehabisan akal, tidak putus asa. Kami dihempaskan tapi tidak binasa. Ini bicara sebuah ketahanan. Daya tahan kita terhadap setiap intimidasi termasuk kesukaran-kesukaran itu. Sebab itu peristiwa tentang yang terjadi di Betania kita pelajari bersama. Bagaimana sikap bijak kita kalau berhadapan dengan kesukaran. Untuk bisa dikatakan tegar berhadapan dengan kesukaran, yang pertama yaitu temukan terlebih dahulu apa rencana Allah di balik kesukaran yang kita hadapi. Temukan dulu apa kira-kira rencana Tuhan. Karena begini, rencana Tuhan bagi kita, sama-sama kita aminkan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah berniat jahat kepada anak-anaknya. Oh no. Karena Alkitab katakan rancangan Tuhan bagi kita yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan kehidupan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Bahkan Alkitab katakan dia datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Temukan rencana Tuhan. Walaupun seringkali pertolongan yang datang kepada kita terkesan terlambat. Seolah-olah kita sudah berdoa, kita bergumul dengan cara-cara ritual-ritual keagamaan kita sudah lakukan, sampai puasa dan sebagainya, sampai kita bernazar kepada Tuhan, tapi seolah-olah pertolongan Tuhan itu terlambat. Tapi saya ingin katakan, pertolongan yang terkesan terlambat dari Tuhan tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Yesus berlambat-lambat datang ketika diterima informasi dari Maria dan Marta. Lazarus sakit. Tapi Yesus tidak segera datang. Bahkan ada ayat yang kita akan baca sebentar, seolah-olah Yesus sengaja untuk berlambat-lambat untuk datang. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak bersikap bijak, kalau kita cepat menyerah, kita pasti akan langsung marah, kita pasti akan langsung kecewa besar, kita pasti akan mundur dari Tuhan, pecu dengan Tuhan. Saya teringat dengan kesaksian ini seorang ibu yang pernah saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Bagaimana dia betul-betul tersinggung, dia kecewa dengan Tuhan, dia sampai mundur dari Tuhan. Ketika dia merindukan supaya mendapatkan sebuah perumahan yang sangat strategis untuk dia buka usaha. Dia gumuli karena dia orang yang betul-betul taat dengan Tuhan, yang saleh, sampai dia berpuasa minta didoakan oleh gembala supaya dia dapatkan rumah itu untuk buka usaha di perumahan itu. Tapi karena banyak orang menginginkan, ternyata undiannya bukan jatuh kepada dia. Dia kecewa, dia marah dengan Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memikirkan apa yang pernah saya lakukan. Dia mulai membangkit-bangkitkan segala sesuatu dengan Tuhan. Saya sudah setia, percuma berdoa, percuma ibadah, percuma taat, percuma setia. Dan benar-benar
Pernah dikunjungi sama gembalanya, bahkan gembalanya dia cuma ada marahi. Percuma Pak Pendeta khotbah mau yakinkan kami kenyataannya apa. Dan benar, dalam situasi itu dia cuma dapat rumah justru di ujung. Orang lain yang dapatkan daerah strategis itu. Dan setiap kali dia lewat di situ, betul-betul orang yang dapatkan rumah itu usahanya berkembang. Pelanggan-pelanggan hilir mudik masuk dan melihat bagaimana perkembangan ekonomi yang luar biasa terjadi. Dia sakit hati, tambah teriris-iris hatinya. Tidak sampai setahun, ketika terjadi sebuah musibah di daerah itu, terjadi kebakaran besar. Ternyata kebakaran itu bermula dari rumah sudut yang dia sangat dambakan. Besok paginya, matahari belum terbit, dia langsung cepat-cepat lari ke pastori. Ketemu dengan gembala. Dan Tuhan, tolong Pak Gembala, doakan saya. Saya mau minta ampun sama Tuhan. Seringkali kita hanya melihat apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Sebab itu ketika doa belum terjawab, seolah-olah segala sesuatu masih gagal, jangan dulu persalahkan Tuhan. Tuhan lebih melihat apa yang jauh, yang tak terjangkau oleh pikiran kita. Pahami dulu kehendak Tuhan, temukan rencana Allah, ada apa? Ketika kita mengalami kesukaran-kesukaran itu, karena seringkali Tuhan izinkan kesukaran yang kita alami pertama untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena Yohanes 11 ayat 4 kan bilang begini. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, maksudnya kabar tentang bahwa Lazarus sakit, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus katakan begitu. Tidak, itu biarkan. Seolah-olah ada pembiaran. Tapi ternyata kesulitan pembiaran ini membuat kepanikan yang besar bagi Maria dan Marta. Membuat duka cita bagi Maria dan Marta yang dekat dengan Tuhan. Ingat, dekat dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan tinggalkan? No. Justru Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Itu kan dinyatakan dalam Yohanes 11 ayat 45. Terbukti. Yohanes 11 ayat 45 bilang begini. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Ketika mereka melihat itu, ada banyak orang yang akhirnya percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seringkali kesukaran-kesukaran Tuhan izinkan ujian itu datang. Coba dulu temukan kehendak Tuhan. Cari dulu kira-kira apa maunya Tuhan. Karena jangan takut, Tuhan tidak akan biarkan. Kalaupun segala sesuatu dalam hidup kita, ekonomimu sudah tidak terkendali, keuanganmu sudah tidak terkendali, rumah tanggamu sudah tidak terkendali, usahamu sudah tidak terkendali, hidupmu seolah-olah sudah tidak terkendali. Bahkan dalam dampak corona sekalipun hari-hari ini, seolah-olah segala sesuatu tidak terkendali. Ingat, ada Sang Pengendali Agung yang mengatur segala-galanya. Yang kedua, sikap bijak apa yang harus kita pelajari dari peristiwa ini, supaya kita punya daya tahan yang kokoh, yang kuat, tidak tenggelam, sama seperti Paulus yang tidak mau tenggelam, bertubi-tubi datang. Yang kedua yaitu pandang setiap masalah seperti Yesus memandang masalah itu. Jangan pakai otak kita memandang, menerjemahkan sebuah masalah. Injil Yohanes 11 ayat 11 sampai 14 bilang begini. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh.
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus yang benar-benar mati, tapi Yesus bahasakan tidur. Jadi cara pandang Yesus itu berbeda dengan murid-murid. Tuhan mau kita punya cara pandang yang sama seperti Tuhan. Apa artinya Yesus katakan Lazarus yang sudah mati tapi tidur? Apa artinya? Apa maknanya? Yang pertama yaitu setiap kesukaran seberat apapun selalu ada harapan. Kan kalau orang sudah mati dikatakan mati ya tena harapan, sudah tidak ada harapan. Tapi kalau bilang tidur artinya masih bisa dibangunkan. Kalaupun hari-hari ini engkau berkata seolah-olah usahamu mati, rumah tanggamu harapannya mati, keuangannya seolah mati, jangan bilang mati. Itu cuma tidur untuk bisa bangun kembali. Cuma tidur. Ini merupakan makna yang pertama dari kata Yesus. Yang kedua, Yesus berkata tidur kenapa? Karena Tuhan mau jangan membesar-besarkan masalah. Yang harus dibesar-besarkan itu Tuhan. Haleluya. Yesus yang harus disanjung, tidak usah dibesar-besarkan. Kalau hari-hari ini pun ada berita-berita corona, tidak usah terlalu banyak dibahas. Di besar kepala itu virus. Padahal virusnya kecil sekali, nanti kepalanya yang besar. Tidak usah. Ceritakan saja tentang kehebatan Tuhan. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Harus ikut protokol kesehatan, harus. Tapi tidak usah besar-besarkan itu corona. Besar-besarkan Tuhan yang jagai kita, yang lindungi kita. Wah, itu yang dibahas selalu tentang sesuatu yang memang membuat kita lemah, yang membuat kita putus asa. Mati, hancur. Sampai seringkali kita cuma sedikit ada masalah, setengah mati kak. Itu setengah mati, itu sudah persoalan itu. Bayangkan setengah mati. Stroke itu. Padahal cuma persoalan kecil. Kalau jadi setengah mati betul bagaimana? Katakan, enggak apa-apa, Tuhan tolong saya. Walaupun mungkin berat, bagaimana keadaanmu? Haleluya, aman dalam lindungan Tuhan. Besarkan Tuhan, kecilkan masalah itu. Kenapa juga Yesus katakan semacam itu? Bahwa yang sudah mati ternyata Tuhan katakan tidur. Makna yang ketiga yaitu seperti apapun masalah itu, tetap yakini kita pasti mampu menanggungnya. Kita pasti menanggungnya. Sebab itu 1 Korintus 10 ayatnya yang 13 bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan bilang begini, berat sekali ini masalah, tidak sanggup kak, mati bikin saja. Tuhan bilang bahwa engkau mampu. Aku beri ujian ini karena aku tahu engkau mampu. Tuhan tidak akan beri sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan lebih tahu tentang diri kita dari diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, percaya kita sanggup menanggung segala sesuatu. Percaya, ini ketegaran kita, ini ketegaran, kesukaran yang berat, sama seperti Paulus. Dia sanggup, bahkan dia katakan sebenarnya penganiayaan yang dia alami 40 kurang 1 penderitaan yang harus dia jalani. Berat. Tapi dia tahu bahwa dia sanggup, dia tidak tenggelam dengan persoalan itu. Berikut yang ketiga, yang terakhir, sikap bijak apa untuk kita disebut tegar di masa kesukaran? Yang ketiga yaitu belajarlah terus percaya kepada Tuhan meski tidak ada alasan untuk percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Yohanes 11 ayat 15 bilang begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ini kata Tuhan. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar apa? Percaya
Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan sengaja tidak segera datang ketika ada berita bahwa Lazarus sakit. Seolah-olah ada pembiaran untuk mati. Tetapi Tuhan punya mau supaya Maria dan Marta belajar percaya. Saya tidak terlalu yakin jemaat berkata percaya sama Tuhan tapi tidak pernah diuji kepercayaannya. Kita jangan pernah berkata saya ini orang sabar, padahal engkau tidak pernah diuji kesabaran. Untuk dikatakan tegar, harus diuji dulu dengan sukar. Harus diuji dulu dengan sukar. Nah sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, coba kita lihat Yesus seolah-olah membiarkan kita untuk masuk pada pendidikan, pengajaran tentang ketegaran ini dengan berhadapan dengan masalah-masalah. Yohanes 11 ayat 6 begini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada. Tinggal 2 hari lagi. Bukan cuma 2 jam. Kita bisa bayangkan enggak kalau kita telepon gembala, telepon pendeta, Pak, anakku sakit kok dong, tolong datang doakan dulu. Jawaban gembala begini, nanti lusa saya pergi. Kira-kira seperti apa? Apalagi pergi kemudian ternyata sudah seperti apa keadaannya. Kita terima enggak? Yesus sengaja, perhatikan kata sengaja di sini. Saya garis bawahi kata sengaja. Ada makna dengan kata sengaja Tuhan lakukan itu untuk apa? Pertama, yang harus kita sadari bahwa untuk melatih kita, pertama, sabar tunggu waktunya Tuhan. Sabar. Orang sabar subur, tidak sabar kubur. Sabar. Tuhan sengaja untuk melatih kita supaya apa? Tetap tenang, belajar tenang. Kapan ketenangan harus diajarkan kepada kita? Ketika ada kesukaran. Karena kalau ketenangan kemudian semuanya baik-baik saja, itu ketenangan yang kualitasnya di bawah. Tapi ketika engkau tenang di tengah-tengah angin ribut, tenang di tengah-tengah persoalan, justru disitulah kualitas ketenangan. Supaya kita bisa berdoa. Kemudian berikutnya, kata sengaja di sini yaitu supaya kita tidak mudah panik, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Dan supaya kita memahami dengan benar siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita layani. Sebab itu ayat yang terakhir yang saya baca tadi, sudah baca tadi, Yohanes 11 ayat 39-40, kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan mau kita belajar percaya dengan keadaan yang sukar, dengan keadaan yang sulit. Karena seringkali sebagai manusia, kita memang berpikir secara seperti Marta berpikir. 4 hari mati, sudah berbau, artinya mustahil untuk bangkit. Apalagi menurut para medis, dan ada satu artikel yang saya baca, bahwa acuan untuk disebut mati suri batasnya 3 hari. Mati suri batasnya 3 hari. Sesudah 3 hari itu sudah bukan mati suri lagi, sudah mati beneran. Yesus sengaja 4 hari baru datang untuk memastikan pemahaman orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahwa yang dia bangkitkan itu bukan mati suri. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mustahil untuk bangkit. Sudah tidak mungkin lagi. Kalaupun kita berhadapan dengan pengalaman itu hari-hari ini, percayalah, jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kecilkan kuasa Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Karena Tuhan sanggup lakukan apapun. Paulus dalam kesukaran, memang secara lahiriah
dia semakin lemah. Bahkan Alkitab katakan, dia mengaku begini, meskipun tubuh lahiriaku semakin merosot, tubuh jasmani semakin merosot, tapi tubuh batinia semakin diperbaharui. Imannya semakin teguh, semakin kuat, bahkan sampai dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi dia sudah jadi berkat yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari-hari ini mungkin kita simpulkan sukar, sulit, apalagi di masa pandemi ini. Ada banyak yang terdampak dengan kesukaran-kesukaran. Tapi ingat, tetap tegar. Tegar di masa sukar. Karena pasti musim ini akan berlalu. Musim ini kita akan lewati. Dan pastikan kita adalah para pemenang. Jangan jadikan kesukaran menjadi batu sandungan untuk membuat kita jatuh dan terhilang. Tapi jadikan kesukaran, bahkan pandemi corona ini, menjadi batu loncatan bagi kita. Untuk apa? Untuk tambah cinta Tuhan. Untuk apa? Untuk semakin percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Makin setia dan makin bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita semakin berkualitas. Ketika semuanya selesai, tidak perlu ada ujian-ujian berikut yang lebih parah untuk kita. Karena apa yang Tuhan inginkan bagi kita, Dia dapatkan dalam diri kita. Musim pasti berlalu. Musim yang sukar, musim yang baik, musim kering, musim panen. Tetap ingat, Tuhan selalu ada dengan kesetiaannya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Haleluya. Nyanyikan lagu ini. Musim akan selalu berganti. Yesus akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Dari awal kita nyanyikan. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan
izin-Mu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkan dan peliharaku, dan peliharaku seutuh. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seutuh. Sembah Tuhan. Tadakan kedua belah tangan. Apapun penyebab kesukaran itu, entah masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah usaha, masalah rumah tanggamu, suami istri, bahkan dengan anak-anak, bahkan mungkin masalah kesehatanmu, masalah intimidasi apapun. Buka tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Bapa, Engkau tilik setiap jemaat yang butuh pertolongan Tuhan sekarang ini. Dimanapun kami berada, di tempat ini, dimanapun jemaat mengikuti, bahkan semua pribadi-pribadi rumah tangga yang mengikuti lewat live streaming ini, ada Tuhan di masing-masing kami. Dalam pribadi dan rumah tangga kami, dalam persekutuan kami, dan mereka yang lagi menonton saat ini, kami katakan di dalam nama Yesus, sebuah kesukaran kami dalam kendali Tuhan, kami diberi kekuatan, kesanggupan untuk tetap tegar, untuk tetap kuat, punya ketahanan yang luar biasa berhadapan dengan masalah-masalah yang berat sekalipun. Dan kami memang benar-benar menjadi pemenang. Kami bukan hanya menang sekali, kami menang berkali-kali. Untuk kami lebih daripada pemenang. Kami percaya itu jadi bagian kami semua. Sebab itu kami katakan, setiap punya masalah, terlepas dari masalah-masalah, menang atas masalah-masalah. Mereka yang sakit, kami katakan kami menang atas penyakit. Walaupun dokter angkat tangan, walaupun mungkin bagi manusia itu sukar disembuhkan, kami katakan kami berbeda. Kami punya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kami memandang masalah itu seperti Tuhan Yesus memandang. Kecil, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami sudah ditolong oleh Tuhan, setiap kami sudah diberi kekuatan baru menghadapi kesukaran-kesukaran di hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Selanjutnya saat ini kami akan meletakkan korban persembahan kami. Ada yang mengembalikan milik. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman dan sukacita. Ada berkat, ada kemenangan dari Tuhan bagi kami. Kami lakukan semua yang penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita bawa persembahan, kita angkat pujian. Apa yang kau pernah lihat,
Dan kita akan tutup ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kemuliaan bagi Allah. Pribadi dan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kami percaya ibadah raya yang kami lewat, yang kami ikuti saat ini adalah ibadah yang memberi kekuatan kepada kami, beri kemenangan bagi kami. Kami disebut orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjalani minggu yang ada di depan kami. Kami yakin ada Tuhan beserta dengan kami. Tak ada yang kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan ada di dalam kami, sehingga kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tidak kami batasi kuasa Tuhan untuk berlaku atas hidup kami. Kami percaya tugas kerja kami diberkati Tuhan, usaha-usaha kami diberkati Tuhan, sentuhan-sentuhan tangan kami yang tidak menyimpang dari firman Allah, semuanya dikenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami yakin, kami percaya, kami terlindung, terjaga. Jauhkan dari kami berbagai macam hal bahaya-bahaya, bahkan penyakit sekalipun, virus corona sekalipun, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Bentengi kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami benar-benar menjadi orang yang selalu terlindung, terjaga dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan mereka yang diberkati lewat hari ulang tahun. Kami doakan buat anak Marcelo Botengu yang berhari ulang tahun. Kami lepaskan berkat bagi anak kekasih ini di dalam nama Yesus. Dia sehat, dia bertumbuh kuat, dan kami yakin menjadi anak yang cerdas, anak yang cinta Tuhan dan menghormati orang tua, dan punya masa depan yang terbaik. Sehat-sehatkan selalu. Terima kasih Bapa. Kami pun doakan dalam prosesi pemakaman dari keluarga kami yang tengah berduka, keluarga Oberdate dan Ibu Lian. Kami percaya dan kami yakini Tuhan yang telah mengizinkan luka, maka Tuhan pun yang bertanggung jawab membebat dan memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga. Acara-acara akan dilaksanakan dari sebentar malam sampai rencana pada acara pemakaman pada besok hari. Biarlah semuanya berjalan lancar dan baik. Nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan. Dan kami percaya semua keluarga tetap terproteksi oleh darah Yesus. Kami doakan terus bangsa negara kami. Kami doakan daerah kami Sulawesi Selatan, Luwu Timur, bahkan di daerah pelayanan kami yang ada di Kecamatan Waspodo dan Touti. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Sekali lagi kami minta kepada Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Biarlah kasus pandemi corona tidak bertambah-tambah lagi di daerah ini. Dan kami katakan mereka yang sudah sempat terpapar dengan virus, yang sudah positif, dikatakan sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami yakin semua akan berjalan dengan baik lagi. Ekonomi akan tetap berjalan lancar dan baik. Terima kasih anak-anak kami, keluarga-keluarga kami yang jauh dari kami, yang sekarang ini lagi mengadu nasib di tempat orang lain, baik yang sementara menuntut ilmu, yang bekerja, semua tetap terproteksi oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh iman, tadakan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi untuk engkau berjalan melangkah dengan pasti, tegar di masa sukar, dalam kesukaran pandemi corona ini. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita ini berkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semua. Haleluya.